UTS apapun hasilnya ya, yaitu jadi bahan pembelajaran buat teman-teman semua yang udah bagus ya. Diharapkan tetap dipertahankan, akan ditingkatkan. Kalau yang masih di bawah target, ya berarti masih ada waktu UTS, tugas, dan kuis untuk memperbaikinya gitu. Karena masih ada kesempatan lain untuk memperbaikinya. Oke. Kita masuk ke efek dari keasaman ya, dan efek dari pembentukan kompleks. Ya. Jadi kemarin kita udah bahas yang sebelumnya itu adalah terkait dengan keseimbangan, kelarutan, pengendapan, dan efek ion senama ya. Bahwa adanya ion senama kemarin terakhir itu dapat menurunkan kelarutan. Nah, bagaimana efek dari keasaman? Ya, kalau keasaman berarti melingkupi juga kebasaan. Apakah ada efek dari kebasaan atau keasaman terhadap kelarutan? Yang kedua adalah efek dari pembentukan senyawa koordinasi. Nah, ada satu, kita kan dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk misalkan menggosok gigi sebelum tidur, ya kan? Tujuannya agar gigi kita, bahasa kasarnya itu tidak rusak lah, tidak dimakan bakteri. Nah, apa sih hubungan antara memang bakteri bisa memakan gigi kita? Padahal kan bakteri yang dikonsumsi kan senyawa organik, selain gigi kita kan senyawa anorganik gitu. Email gigi kita. Nah, ternyata ada efek kelarutan zat terhadap keasaman. Berarti ketika pH berubah, maka kelarutan bisa berubah. Dan bakteri ya, ketika dia mencerna sisa makanan di mulut kita, dia akan menghasilkan asam. Berarti menghasilkan ion H+. Ya. Nah, asam ini ternyata bisa melarutkan gigi kita. Berarti menyebabkan gigi kita lebih mudah larut. Berarti gigi kita itu lebih larut dalam suasana asam dibandingkan suasana netral. Itu juga kenapa kalau teman-teman iseng cek pH dari pasta gigi itu umumnya basah. Ya, kalau pH-nya asam malah itu akan membuat gigi kita lebih mudah larut. Ya, gigi kita itu kalau nggak salah kalsium, ada OH-nya, saya lupa berapa, terus ada fosfatnya, saya lupa berapa ininya. Nah, OH ini kalau kena asam dia menghasilkan H2O, ya, kemudian dia akan larut. Nah, contoh lain misalkan kita punya magnesium hidroksida. Ini biasanya dipakai di obat mah, ya. Ketika dia larut, dia akan menghasilkan Mg2+ dan 2OH-. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau senyawa MgOH 2 kali, kalau menurut kesetimbangan, kalau dikasih OH-, itu efeknya seperti efek ion senama ya. Kalau ada OH-, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri kan ya, kalau dikasih OH-. Ya, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Sehingga dia lebih tidak larut kalau dikasih OH-. Nah, kalau dikasih H+, nah, kayaknya nggak ada pengaruh sini. Dia bukan efek ion senama, tapi ternyata kita udah belajar H+ bisa bereaksi dengan OH-, karena H+ sifatnya asam, OH- sifatnya basa. Jadi ini akan bereaksi menghasilkan H2O. Nah, karena ini bereaksi menghasilkan H2O, otomatis jumlah OH- akan berkurang. Karena jumlah OH- berkurang, maka otomatis kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Jadi sebenarnya ini bisa dijelaskan dengan mudah dengan menggunakan prinsip kesetimbangan. Ya, berarti ini OH-, garam-garam yang bersifat basa umumnya akan lebih mudah larut dalam suasana asam. Itu sudah menjadi kaidah umum bahwa garam-garam bersifat basa akan mudah larut dalam suasana asam. Garam-garam yang bersifat asam akan cenderung mudah larut dalam suasana basa. Itu bisa dijelaskan dengan menggunakan asas Lekatellier. Nah, misalkan kita punya Ag fosfat.
Dia menghasilkan Ag plus ditambah PO4 3 min. Kalau kita tambahkan Ag nitrat, ya, dia menghasilkan Ag plus. Ini adalah efek ion senama, ya, karena di larutan udah ada Ag plus, kita tambahkan Ag plus, maka dia akan bergeser ke kiri kalau dikasih Ag plus. Jadi dia akan semakin susah larut. Tapi kalau kita tambahkan misalkan asam H+, maka ini asam, karena PO4 kita tahu bahwa dia sifatnya basa konjugasi. H+ tambah PO4 3 min, dia akan menghasilkan PO4 3 min. Ini adalah asam, ini adalah basa, dia akan menghasilkan, ini lebih tepat ke HO3+ ya, biar kita konsisten dengan yang kita pelajari. Akan menghasilkan asam konjugasi, yaitu HPO4 2 min, ditambah dengan basa konjugasi, itu H2O. Ya. Nah, otomatis jumlah PO4 di larutan itu akan berkurang. Karena jumlah PO4 di larutan berkurang, dia akan bergeser ke kanan. Ya, bergeser ke pembentukan produk. Oke, itulah kenapa pH bisa mempengaruhi kesetimbangan. Dia memang tidak terlibat langsung dalam reaksi kesetimbangannya, karena kecuali kalau dia menghasilkan OH- ya. Secara umum dia tidak terlibat langsung dalam reaksi kesetimbangan kelarutan, tapi dia bereaksi dengan salah satu produk dari pelarutan itu, bisa kation, bisa anion. Kalau asam dia akan bereaksi dengan anionnya. Jika anionnya bersifat basa, tapi kalau dia bersifat netral, misalkan kita punya, nah, saya hapus dulu sebentar. Ini aja kita hapus dulu. Kita punya AgCl. AgCl kalau dia larut, dia akan menghasilkan Ag+, Agus, dan Cl-. Kalau kita tambahkan H+, H3O+, ini adalah asam sama. Cl- itu kita tahu bahwa dia adalah konjugasi dari asam kuat. Konjugasi dari asam kuat dia sifatnya netral. Karena asam bereaksi ketemu dengan netral, maka otomatis dia tidak bereaksi. Jadi AgCl tidak dipengaruhi oleh keasaman. Seperti itu. Oke. Jadi H+ bisa mempengaruhi dari keasaman, dari kelarutan jika dia menghasilkan zat yang sukar larut itu menghasilkan anion yang sifatnya basa konjugasi. Jadi dia berasal dari asam lemah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nah itu adalah secara konsep. Nah, bagaimana kita bisa menentukan seberapa, itu adalah secara kualitatif. Nah, bagaimana kita bisa menentukan secara kuantitatif? Misalkan gini, kita punya garam MgOH 2 kali, ya, dia menghasilkan Mg2+ dan 2 OH-. Kita pengen tahu kalau dia larut, ya larut jenuh, berapa pH-nya. Berarti kalau kita punya larutan yang mengandung MgOH 2 kali padat, berapa pH-nya? Kalau kita bicara pH, kita bahas kita hubungannya dengan H+ dan OH-. Nah, MgOH 2 kali, dia akan terurai menghasilkan Mg2+ dan 2 OH-. Yang mempengaruhi pH berarti OH-. Kalau misalkan, berarti kita I, C, E, seperti biasa. Kemudian kita ini K-nya adalah 10 pangkat 1,2 kali 10 min 2. Berarti ini ini enggak, awalnya enggak ada, ini enggak ada, ini X, ini 2X, X 2X, maka KSP akan sama dengan Mg2+, ya kan, seperti kemarin, dikali dengan OH- kuadrat. Jadi X kali 2X kuadrat sama dengan 4X pangkat 3 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 2. Berarti X-nya adalah
X sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 4. Nah, X ini adalah konsentrasi OH min adalah 2X. Maka sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau kita tahu OH min, maka kita bisa menentukan H plus. H plusnya adalah, ingat, H plus dikali OH min sama dengan KW, 10 pangkat min 14. Berarti K plus sama dengan 10 pangkat min 14, yaitu KW, dibagi dengan 2,8 kali 10 pangkat min 4. Ini ada angkanya berapa sini? Nah, ya, angkanya ini prediksi saya sekitar 10 pangkat min, mungkin sekitar 3,8 kali 10 pangkat min 11. Ya, sehingga pH-nya sekitar mungkin sekitar 10, berapa ya. Seperti itu. Oke. Sampai ada pertanyaan? Jadi ini pH-nya sekitar 10,35. Ya, jadi di kasus ini kelarutan zat mempengaruhi pH. Ya, nanti di kasus lain pH bisa mempengaruhi kelarutan zat. Ya, jadi bisa aja kelarutan mempengaruhi pH atau pH juga mempengaruhi kelarutan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, usahakan berikutnya. Bagaimana kelarutan MgOH 2 kali jika ditambahkan HCl pada pH 1? Nah, kalau kita lihat di sini, MgOH 2 kali, kalau dia larut, dia akan menghasilkan Mg2 plus ditambah 2OH min, ya kan ya? Terus hubungannya sama H plus apa? Kalau tadi kan jelas ya, dari OH min kita bisa ngitung pH. Terus hubungannya di sini sama HCl pH 1 apa? Kalau kita lihat, HCl akan menghasilkan H plus. H plus akan bereaksi dengan OH min. Jadi kita tulis H plus ditambah OH min. Karena ini 2 ya, kita tulis 2 biar sama. Dia akan menghasilkan H2O. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah KSP ya kan ya. Reaksi ini itu adalah 1 per KW. Terus saya kuadratkan. Oke, mungkin ada yang bingung. Kalau ini kita udah bahas berulang-ulang bahwa reaksi kesetimbangan ini adalah KSP. Nah, kenapa ini 1 per KW? Kita tahu bahwa hidrolisis ionisasi H2O, 2H2O menghasilkan H3O plus ditambah OH min itu adalah KW. Atau kalau mau sederhanakan H2O menghasilkan H plus ditambah OH min itu adalah KW. Ya, yang angkanya 10 pangkat min 14 ya. Itu adalah KW. Nah, karena reaksi inilah kebalikan dari reaksi yang di atas, ini kebalikannya, maka ingat ya, kalau kesetimbangan dibalik reaksinya, produk jadi reaktan, reaktan jadi produk, maka dia akan dibalik dari sepernya, jadi seper KW. Nah, berhubung yang bereaksi 2 kalinya, ini kan satu OH min ya, 1 H plus, yang ini 2 OH min, 2 H plus, maka dia dikuadratkan. Ya. Jadi, kemudian kita jumlah, kalau sudah, kita jumlah, OH min ada di ruas kanan, ada di ruas kiri, kita coret. Ya, sehingga reaksinya adalah MgOH 2 kali padat ditambah 2H plus aqueous menghasilkan Mg2 plus aqueous ditambah 2H2O liquid. Nah, kesetimbangan yang baru itu adalah
Kalau ingat di bagian kesetimbangan, kalau kesetimbangan di jumlah, persamaan jumlah, maka ratapan kesetimbangannya dikali. Sehingga ini akan sama dengan KSP dibagi KW kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Makanya bab kesetimbangan itu bab yang sangat penting untuk pembahasan tentang sifat asam basa, pembahasan tentang kelarutan, dan salah satu bab yang sangat penting di termodinamika. Itulah kesetimbangan. Oke. Nah, tetapan kesetimbangan yang baru ini itu akan sama dengan kalau ini adalah 10 pangkat min 11, ya nilainya ini adalah 10 pangkat min 14, berarti 10 pangkat min 1,2 kali 10 pangkat min 11 dibagi 1 kali 10 pangkat min 14 dikuadratin, berarti min 28 kalau dinaikkan ke atas di plus 28, maka K-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat 17. Nilai tetapan ini sangat besar ya. Kalau kita nilai tetapan ini sangat besar, sangat-sangat besar. Karena sangat besar, kita bisa mengasumsikan bahwa reaksi berlangsung sempurna. Oke, sama sini ada pertanyaan. Karena sangat besar, maka kita bisa mengasumsikan bahwa reaksi berlangsung sempurna. Sehingga kalau kita tulis ICE-nya atau MRS-nya karena berlangsung sempurna, kita nggak, ini padatan kita nggak tahu berapa. Ini pH 1 itu berarti 0,1 molar, ya. Kemudian ini awalnya nggak ada, H2O kita abaikan. Ini adalah 0,1 karena berlangsung sempurna ya, dia akan habis. Ini adalah 0,05. Berarti MgO 2 kali dia akan berkurang sebesar 0,05. Ini asumsinya 1 liter ya, biar kok sama volumenya. Ini 0,05 molar ya. Jadi kelarutan dia adalah 0,05 molar. Oke, sampai pertanyaan? Jadi kalau tetapan kesetimbangan itu berlangsung sangat besar, kita bisa asumsikan reaksi berlangsung sempurna. Sebagaimana kalau tetapan kesetimbangan sangat kecil, kita bisa asumsikan bahwa yang berkurang di reaksi itu mendekati 0. Sebagaimana kita lakukan di kasus asam basa. Ya, ketika Ka kali 400 itu kurang dari konsentrasi asam. Ya, kita sering mengasumsikan bahwa X yang berkurang di asam itu 0. Sebaliknya kalau K sangat besar, maka kita bisa asumsikan bahwa reaksi berlangsung sempurna. Berarti semua reaksi pembatas ya, itu akan bereaksi menghasilkan produk. Oke, sampai sini pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Bapak mau aku nanya? Ya. Yang maaf itu yang 1,2 kali 10 pangkat 17 itu dari mana? 10 pangkat, sorry, 10 pangkat? 10 pangkat 17 Bapak. Oh, 10 pangkat 13 ya, oke. Sorry, iya 11 tuh. 24 ya, bukan 28 ya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, sekarang pasti batas besar kecil itu kan relatif ya. Relatif itu seberapa besar sih angka tetapan kesetimbangan itu? Ya. Kapan tetapan kesetimbangan itu dinyatakan besar atau kecil? Sebenarnya harusnya statistik ya. Statistik itu nggak bisa dipulangkan case by case, tapi biasanya kalau dari perhitungan yang selama ini saya ketemu ya, kalau saya hitung perbedaan itu sangat tidak, perbedaan itu bisa diabaikan antara kita menghitung normal, karena kalau hitung normal ini cukup ribet ya. K ini akan sama dengan Mg2 plus kuadrat dibagi 2H plus. Mg2 plus dibagi 2H plus kuadrat. Pecahan kuadrat sih, nggak terlalu susah. Nah,
Biasanya kalau K itu kalau ini pengalaman saja ya. Jadi biasanya kalau K di atas 10 ribuan itu kita bisa asumsikan reaksi berlangsung sempurna. Ini dari yang saya temui. Yang jadi ribet itu kalau K-nya 100 atau 0,5, 1, 0,01 dan seterusnya itu kalau 0,01 misalnya dia dianggap kecil kagak bisa, berarti mau nggak mau harus menggunakan persamaan kesetimbangan. Atau K-nya cuma 100 gitu, dianggap besar juga nggak bisa, maka mau nggak mau harus menggunakan persamaan kesetimbangan ICE. Jadi 0,1, 0,1 min X, ini X ya, 0,1 min 2X, ini X, jadi K sama dengan X dibagi dengan 0,1 min 2X dikuadratin sama dengan ini. Ya. Tapi tetap kalau ini secara prinsipal, kalau kita bisa mensederhanakan perhitungan, ya, maka lakukan itu. Itu akan menghemat waktu dan menghindari kesalahan. Ya. Di kasus apapun kalau kita bisa mensederhanakan masalah, maka kita sederhanakan masalahnya. Gitu. Karena bukan semakin rumit masalah kelihatan semakin bisa kita mengerjakan ya. Tapi kalau kita bisa mensederhanakan masalah yang rumit menjadi masalah yang sederhana dengan hanya mengubahnya sedikit akurasi, pasti mengubahnya akurasi, hanya mau sedikit akurasi, maka itu jauh lebih baik dibandingkan kita harus menggunakan metode yang rumit untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya bisa disederhanakan. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi terkait ini? Belum ada. Belum ada, Pak. Ya. Jadi konsekuensi tadi ya kalau kita lihat di bab ini nggak akan terlalu banyak perhitungannya. Biasanya kalaupun di ujian pun teman-teman kalau udah bisa menulis persamaan akhir ini itu udah cukup. Karena perhitungannya kadang-kadang tidak seenak ini. Kayaknya ketemunya 1000 gitu. Di sederhanain juga susah. Ya. Jadi konsep penting di sini ya. Kalau kita bisa simpulkan, garam yang bersifat basah akan lebih mudah larut dalam asam. Seperti tadi, MgOH 2 kali ya akan lebih mudah larut dalam suasana asam. Kalau kita lihat tadi kelarutannya itu adalah kalau dia kondisi netral itu bonus kalau tanpa penambahan asam dia kelarutannya adalah sekitar 2,8 kali 10 pangkat min 4. Ya. Tapi kalau dia dalam asam HCl 1 molar kelarutannya 0,05, naik sekitar 100 kali. Ya. Jadi garam yang bersifat basah baik mengandung OH maupun mengandung basa konjugasi dia akan lebih bersifat asam. Dia akan lebih mudah larut dalam suasana asam. Ya, seperti itu. Jadi, nah gimana kita tahu garam bersifat basa? Kita udah pelajari bahwa garam bersifat basa itu dia mengandung anion dari basa konjugasi. Ya, berarti anion dari basa konjugasi berarti dia berasal dari asam lemah, misalkan ZNS, Zn2+ dan S2-. S2- adalah basa konjugasi dari HS-. Ya kan? HS- juga basa konjugasi dari H2S. Kita tahu ini bersifat asam lemah, maka HS- akan bersifat asam yang lebih lemah. Ya, lebih lemah dibandingkan H2S karena ionisasi kedua pasti lebih rendah dibandingkan ionisasi pertama. Jadi S2- akan bersifat basa. Karena ini asam yang lebih lemah, maka ini basanya lebih kuat. Ya, meskipun masih basa lemah, tapi dia lebih kuat karena dia berasal dari asam lemah. Nah, garam bersifat basa ini akan lebih mudah larut ketika dia di dalam suasana asam. Dan ini banyak penerapannya, misalkan kita ingin melarutkan, kita ingin mengetahui kadar dari kalsium dalam kalsium karbonat. Ya, ini harus kita larutkan. Melarutkan ini, kita tahu, karbonat itu sifatnya basa.
maka kita tambahkan asam supaya dia larut sehingga kita bisa analisis kalsiumnya berapa. Atau kita ingin mendapatkan mineral dari batuan. Nah, kita tahu mineral batuannya sifatnya basah, maka kita larutkan dalam suasana asam. Seperti itu. Nah, kalau kita tambahkan OH- di sini, ya dia makin susah larut, ya seperti itu. Ya, dia akan makin susah larut, sedangkan kalau kita tambahkan H+, dia akan semakin mudah larut. Jadi garam yang sifat basah akan lebih mudah larut dalam suasana asam. Ini sama kayak tadi, ada Ka1, Ka2, ya kita tinggal kalau tetapan kesetimbangan di jumlah, reaksi di jumlah, maka tetapan kesetimbangannya dikali. KSP kali Ka1 kali seper Ka2 kali seper Ka1. Oke, coba teman-teman kerjakan yang ini. Saya nggak minta teman-teman hitung solubility dulu. Yang saya minta adalah teman-teman bikin persamaan seperti ini. Maksudnya bikin reaksi total, ya, antara AgCN dan asam nitrat dan berapa tetapan K-nya. Ya, seperti yang kasus ini atau seperti yang saya bikin tadi. Ya. Kalau dia H+ tambah OH- adalah KW, seper KW. Kalau ini adalah S2- tambah H+ adalah seper Ka ya. Oke, coba dibikin dulu. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya untuk coba untuk bikin sketsa reaksinya. Kalau udah dapat sketsa reaksinya, kita tinggal cek K-nya besar atau kecil. Kalau besar kita bisa anggap reaksi sempurna. Kalau kecil kita anggap dia nggak sempurna, kita pakai ICE. Kalau dia sedang, maka mau nggak mau harus kerjakan dengan persamaan kesetimbangan penuh. Tapi cukup tulis dulu reaksi total, reaksi masing-masingnya berapa, reaksi totalnya berapa, dan K-nya berapa. Oke, coba saya kasih waktu menit dulu. Kita lanjutkan ya. Oke, jadi seperti yang kita bahas tadi, pertama kita bisa anggap AgCN-nya akan larut, ya, menghasilkan Ag+ dan Cn-. Ya, kita tahu reaksi ini adalah KSP dari AgCN. Nah, Cn itu adalah basa konjugasi dari HCN. Karena basa konjugasi dia sifatnya basa, dia bisa bereaksi dengan asam. Jadi Cn akan bereaksi dengan H+ atau H3O+ menghasilkan HCN. Nah, di sini dikasih tahu Ka dari HCN. Kita tahu Ka itu reaksinya adalah HCN menjadi H+ ditambah Cn- kalau mau reaksi yang lebih lengkap ya, HCN ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cn-. Ini adalah Ka. Maka reaksi ini itu adalah kebalikan dari reaksi yang sebelumnya. Maka dia akan menjadi seper dari Ka. Sehingga K yang baru adalah KSP dibagi dengan Ka. KSP-nya adalah 6,7 kali 10 17 dibagi 4,9 kali 10 pangkat min 10. Berarti sekitar 1,2 kali 10 pangkat min 7. Ya, kalau kita lihat dia sekitar 1,2 kali 10 min 7. Dan dia cukup kecil ya. Nanti itu akan sangat mudah perhitungan kita nanti. Oke, kita jumlah Cn yang ada di kanan dan kiri kita coret sehingga dia menjadi AgCN ya ditambah dengan H+ menghasilkan Ag+ ditambah dengan HCN. Oke. Nah, reaksi ini K-nya tidak sangat besar. Karena tidak sangat besar, otomatis kita tidak bisa anggap reaksinya sempurna. Berarti pertama, beda dengan kasus sebelumnya. Yang K-nya 10 pangkat 13. Ini K-nya 10 min 7. Ya. Kemudian yang kedua,
Kalau kita lihat di sini, K-nya ini cukup kecil, ya. Kita mungkin bisa menggunakan pendekatan di asam basa ya. Asumsi itu kalau konsentrasi asam lebih besar dari 400 kali Ka kan ya, maka kita bisa abaikan. Emang tidak bisa linear di sini ya, tapi kita lihat asam kan reaktan di asam basa, maka konsentrasi reaktan jika lebih besar dari 400 kali tahapan kesetimbangan, kita bisa abaikan untuk. Dan reaksi ini mirip dengan reaksi asam basa biasa. Jadi kita anggap, kita abaikan dulu, nanti kita cek di akhir. I, CE, ya. Ini adalah 1,5 ya. Ini padatan kita abaikan. Ini adalah nggak ada awalnya, nggak ada. Min X, X, X. Kemudian 1,5 min X, X, X. Nah, karena ini kecil, kita bisa asumsikan ini adalah mendekati 1, nanti kita cek di akhir. Sehingga kita bisa kerjakan K ini adalah produk pangkat koefisien dibagi bereaksi pangkat koefisien. Berarti produknya adalah Ag plus dikali HCN, X dikali X, maka ini X kuadrat, dibagi dengan 1,5 akan sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 7. Ya, 1,2 kalau dibagi 1,5 itu sekitar 8, nanti 8 kali 10 pangkat min 6, 8 kali 10 pangkat min 8, berarti akar dari 8 itu adalah sekitar 2, mungkin 2,6 lah, atau 2,7 lah ya, sekitar kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti kelarutannya adalah sekitar 2,7 kali 10 pangkat 4 karena X kelarutannya. Nah, kalau kita lihat di sini 1,5 min X kita anggap dia mendekati 1,5. 1,5 jika dikurangi 2,7 kali 10 pangkat min 4, kita bisa abaikan angka ini terhadap 1,5 sehingga asumsi kita diterima. Asumsi diterima. Ya, seperti itu. Nah, karena asumsinya diterima, maka otomatis kita bisa pakai hasil perhitungan kita. Dan ini sangat memudahkan. Kalau enggak, teman-teman harus menyelesaikan ini dengan menggunakan persamaan kuadrat kalau kita tidak mengasumsikan. Jadi kalau bisa diasumsikan sehingga perhitungan bisa lebih mudah, maka gunakan asumsi itu. Itu sangat membantu. Ya. Oke, sampai sini pertanyaan? Oh, ini 4,8 akarnya ya. Jadi saya salah akar. 4,8. Oh, ini dikali ya, sorry, 4,8 akarnya. Ya. Oke, sampai pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Oke, tapi yang paling penting di sini adalah sebelum poin-poin penting ya. Di sini adalah teman-teman bisa memahami ya kenapa kalau garam yang sifatnya asam itu lebih mudah larut dalam suasana. Garam sifatnya basa lebih mudah larut dalam zat dalam larutan sifatnya asam, ya. Dan nanti kalau teman-teman masuk ke pembahasan tentang korosi itu menjadi pembahasan yang kritikal, penting, ya. Karena kalau bekerja dalam suasana asam, misalkan di tempat pipa atau di reaktor ya, yang mengandung zat sifatnya asam, kalau misalkan oksida dari logam kita itu sifatnya basah, ya, maka itu akan bisa terkorosi dengan sangat cepat oleh asam. Karena di garam yang sifatnya asam garam sifatnya basah akan lebih mudah larut dalam suasana asam, ya, itu. Kayak misalkan kita punya besi ya, besi kan kalau dia kena oksigen dia akan menghasilkan Fe OH 2 kali, ya, dan FeOH 3 kali. Nah, ini OH ini akan dengan sangat mudah bereaksi dengan asam sehingga dia akan terus terkelupas
dan lama-kelamaan besi ini akan habis. Seperti itu. Ya. Jadi pengetahuan ini penting dalam banyak hal, termasuk juga nanti kalau teman-teman ada terkait dengan korosi atau terkait dengan reaksi penentuan kadar zat dan analitik, atau misalkan nanti terkait dengan proses di tubuh ya, itu juga akan sifat keasaman terhadap garam ini akan sangat berpengaruh. Oke, terutama di senyawa anorganik ya. Oke, aplikasi lainnya dari pemahaman tentang kelarutan adalah tentang pengendapan secara selektif. Ya, dengan memahami tentang kelarutan, kita bisa mencoba untuk mengendapkan zat ya yang kita inginkan dengan tidak tercampur oleh zat lain. Biasanya ini digunakan untuk proses awal pemurnian. Ya. Misalkan kita punya Ag+ dan Pb2+. Ya. Kita ingin mendapatkan ion silver Ag+, ya, dan kita pisahkan dari ion Pb2+. Nah, kita tinggal tambahkan NaCl misalkan. Cl akan bereaksi dengan Ag+ menghasilkan AgCl yang sifatnya sukar larut. Sedangkan PbCl2 relatif lebih mudah larut. Sehingga kita bisa pisahkan antara AgCl dan PbCl2 dengan mudah. Karena sukar larut dia padat, yang ini masih larut, maka kita bisa pisahkan dengan cara disaring biasa, atau nanti disentrifuga kalau mau lebih akurat. Seperti itu. Cuma ini harus dikontrol. Kalau terlalu banyak Cl yang ditambahkan, PbCl2 itu bisa mengendap. Sehingga nanti dengan mengontrol jumlah Cl- kita bisa mendapatkan pemisahan yang optimum antara Ag+ dan Pb2+. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan terkait hubungan antara kelarutan dengan keasaman. Jadi kelarutan bisa mempengaruhi keasaman dan juga sebaliknya keasaman bisa mempengaruhi kelarutan. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke part terakhir dari bab kelarutan, yaitu adalah tentang ion kompleks. Ya, tentang metal ion kompleks. Jadi senyawa-senyawa logam, ion logam itu bisa membentuk senyawa kompleks atau senyawa koordinasi dengan ligan. Ya, ini kalau saya di SMA udah dibahas ya. Saya lupa di semester 1 dibahas apa enggak ya. Jadi senyawa ion logam, terutama logam transisi, itu bisa bereaksi dengan ligan. Ya, ligan itu adalah senyawa yang dia memberikan pasangan elektron, dia bersifatnya adalah basa Lewis ya, karena dia memberikan pasangan elektron. Ya, dia bisa senyawa netral seperti NH3, dia punya sepasang elektron di sini. Atau senyawa yang sifatnya ion, misalkan chainmain. Chainmain itu dia punya elektron di C sepasang dan punya elektron di N sepasang. Jadi elektron ini bisa dikasih. Atau Cl-min. Cl punya 4 pasang elektronnya karena dia punya 8 elektron valensi. Cl-min, maka ini bisa dikasih untuk ke logam. H2O juga punya sepasang, 2 pasang sorry. Ya, dia bisa memberikan pasang elektron ini ke logam dan dipakai bersama ya untuk senyawa koordinasi. Seperti itu. Nah, umumnya ini terjadi antara ion logam transisi ya. Meskipun logam non transisi juga bisa, tapi secara umum adalah logam transisi dengan ion kompleks ya, dengan ligan menghasilkan senyawa kompleks. Kenapa sebenarnya nama senyawa kompleks itu udah nggak terlalu cocok lagi ya, karena dulu orang susah memahami senyawa ini maka dikasih nama senyawa kompleks. Kalau sekarang lebih umum disebut sebagai senyawa koordinasi.
Karena ikatan antara Fe2+ dan ligan ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, reaksi ini kita kenal sebagai reaksi pembentukan senyawa kompleks. Kita kasih simbol Kf. Ya, K formation. Ya, formation constant. Itu adalah Kf. Ya, dan ini tergantung pada reaksinya. Misalkan kita punya reaksi Ag+ ditambah 2NH3 menghasilkan AgNH3 2 kali plus ya. Ini juga ada nilai Kf. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi dan Kf ini nilainya biasanya besar. Ya, nilainya biasanya besar. Ya, karena pembentukan senyawa kompleks itu reaksinya secara termodinamika, secara entalpi ya, itu disukai. Meskipun secara entropi dia tidak disukai. Kalau kita coba recall kali pembahasan sebelumnya, secara entropi reaksi ini nggak disukai. Karena awalnya acak ya, menjadi senyawa yang tunggal. Itu secara entropi nggak disukai, karena dia menjadi teratur. Tapi secara termodinamika, secara entalpi, akan terbentuk ikatan Fe dan Cn. Ya, pembentukan ikatan itu menghasilkan energi sehingga secara entalpi dia negatif. Oke. Ya. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang apa efeknya terhadap pelarutan kalau gini? Oke, misalkan di kasus ini. AgCl bagaimana kelarutan AgCl dalam NH3? Nah, apa hubungannya antara AgCl itu? Kita tahu nanti AgCl Ag+ itu bisa bentuk kompleks dengan NH3 menghasilkan AgNH3 2 kali. Nanti akan dikasih tahu ya ini berapanya ya, karena beda-beda. Ada yang 2, ada yang 2 kali. Karena berpengaruh di koefisien nanti. Ada yang 6 kali, ada yang 4 kali, tergantung dari senyawa logamnya apa dan ion ligannya, senyawa ligannya apa. Nanti tergantung pada kombinasi ini. Ya, nanti akan dikasih tahu. Seperti itu. Nah kemudian AgCl akan bereaksi terurai menghasilkan Ag+ dan Cl-. Nah, adanya NH3 itu akan bereaksi dengan Ag+. Membentuk kompleks AgNH3 2 kali plus. Ya, secara pemahaman kita terkait Lekatelier ya. Kalau Ag+ ini bereaksi, maka otomatis jumlahnya akan berkurang. Karena jumlahnya berkurang, maka dia akan bergeser ke kanan karena produknya berkurang. Ya kan? Di Lekatelier kalau produk dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Sehingga tanpa melakukan perhitungan, kita bisa perkirakan bahwa dalam senyawa kompleks kelarutan akan dalam adanya senyawa kompleks kelarutan akan naik. Ya. Jadi pembentukan senyawa kompleks dapat meningkatkan kelarutan dengan tanpa melakukan perhitungan. Nah, secara perhitungan prinsipnya sama dengan yang kita bahas tadi. Kita tulis reaksinya yang pertama, reaksi kedua kita tulis, kemudian kita jumlahkan, kita coret, AgCl ditambah 2NH3 ya akan menghasilkan AgNH3 2 kali plus ditambah 2NH3. K yang baru adalah KSP dikali Kf ya. Karena kan reaksi jumlah maka tetapan kesetimbangannya dikali. Jadi 1,8 tambah 1,8 3,64 ya. Kali 10 pangkat min 5. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini sebenarnya sampai ini cukup ya. Tapi kalau misalkan karena ditanya adalah solubility, teman-teman harus cari X-nya berapa tadi kan ya. Berapa jumlah Ag+
agennya 32 plus yang terbentuk gitu. Ini salah, ini 2CL min. Kedua CL min ya. Oke, jadi ya kita nilai ini sebenarnya tidak terlalu kecil. Ya, tidak terlalu kecil, tapi juga yang pasti ini nggak sangat besar ya, karena nggak sangat besar maka kita nggak bisa menganggap reaksi sempurna. Nah sekarang kita pengen ini kecil sekali sehingga kita bisa menganggap pengurangan X nanti diabaikan. Tapi kita asumsikan bahwa nanti ini cukup kecil ya. Kita coba ICE dulu. Ini 1 molar, ya kan? Ini nggak ada, ini nggak ada. Ini min 2X. Ini X. Ini X. Maka 1 min 2X. X. Kita anggap ini kecil dulu ya. Karena kecil di bawah 400 ya. 400 kali ini di bawah cosine 3. Kita anggap dia mendekati 1 biar gampang. Ini X, ya. Sehingga kalau kita hitung tahapan pertimbangannya, X kali X dibagi 1. Kan lebih enak hitungnya dibandingkan X kali X dibagi 1 min 2X dikuadratkan. K-nya adalah kalau sini X kuadrat dibagi 1 kuadrat sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 5. Sehingga X sama dengan akar dari itu sekitar 36 kali 10 pangkat min 6 berarti sekitar 6 kali 10 pangkat min 3. Oke, kalau kita lihat 1 dikurangi 1,2 kali 10 pangkat min 2 itu sekitar 0,988 ya. Ya masih mendekati 1 lah ya. Maka kita bisa terimalah hasilnya. Oke, berarti X-nya adalah ini. Kelarutannya adalah 6 kali 10 3. Selalu ya, kalau kita melakukan asumsi apapun ya, ini selalu ya cek apakah asumsi kita benar. Itu salah satu habit penting dalam scientific method. Selalu cek kalau kita mengasumsikan sesuatu, selalu cek di akhir apakah asumsi kita itu mengubah nilai secara signifikan atau tidak. Itu penting sekali ketika teman-teman melakukan riset nanti. Ya, kalau ternyata dia mengubah nilai secara signifikan sehingga akurasinya jauh berkurang, maka kita nggak bisa menggunakan asumsi kita. Ya, itu habit yang penting ya, karena memang asumsi ini memudahkan perhitungan, tapi kalau dia sampai membuat akurasinya jauh sekali jatuh, errornya besar, maka otomatis kalau nggak bisa diterima, maka kita harus tidak menggunakan asumsi kita. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini perhitungannya. Oke. Itu adalah akhir dari bab kelarutan ya. Itu adalah akhir dari bab kelarutan. Setelah ini kita akan pindah ke bab elektrokimia. Ya, karena kita mau pindah bab ya, kita break dulu sekitar 5 menit ya, untuk teman-teman yang mau ke toilet silakan ke toilet dulu ya, biar nanti nggak kepotong tengah, karena bab baru biasanya di awal-awal tuh akan penting untuk pemahaman kita ya, karena ngitung itu mudah ya, ngitung itu akan lebih mudah kalau kita paham tentang apa yang sedang kita bahas gitu. Kalau kita paham masalahnya, paham tentang konsepnya akan lebih mudah ya. Nanti saat kita menghitung akan lebih mudah. Tapi kalau kita nggak paham sama sekali apa yang sedang kita bahas, sebenarnya bab apa yang kita bahas itu akan akan susah untuk melakukan perhitungan nanti. Karena pemahaman itu lebih penting daripada perhitungan. Ya, kita break dulu 5 menit. Sekarang tempat saya jam 10. Kita break selama 4 menit lah, sekitar sampai jam 10 lewat 5 nanti kita mulai lagi sebentar.
Jadi teman-teman yang mau ke toilet atau mau ambil minum bisa ambil minum dulu. Oke, kita kembali lagi jam 10 lewat 6 lah. Kita kembali lagi jam 10 lewat 6. Oke, saya mute dulu sebentar.